Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sedulur-sedulur semua di channel kita, channel Kang Haji. Dan kali ini kita akan membahas mengenai, pernahkah kalian itu pingsut ya? Pingsut dengan kalau yang kayak gini itu namanya Samson. Kemudian kalau kayak gini itu macan. Kemudian kalau kayak gini melambai gitu, itu artinya Delila. Tuh Samson itu pasti menang melawan macan. Samson itu menang melawan macan. Nah, macan itu menang melawan Delila. Nah, Delila itu menang melawan Samson. Nah, karena apa? Di situ ternyata ada kisah di balik hal tersebut, di mana Samson yang begitu kuat sampai bisa mengalahkan macan, tapi kalah dengan istrinya atau Delila. Istrinya itu kenapa bisa menang? Karena nyata istrinya itu berkhianat pada Samson. Dan Samson itu kelemahannya ada di dia gitu loh, bisa dilemahkan oleh seorang wanita itu, walaupun itu secara tidak sengaja. Nah, ada hubungannya juga nih, ternyata Samson itu selain kuat, beliau itu ternyata seorang waliullah ataupun nabi. Bahkan bisa dikatakan itu sebagai salah satu nabi, walaupun bukan termasuk 25 nabi yang wajib kita ketahui. Beliau adalah seorang nabi diutus untuk Bani Israel, dan dia itu berada di daerah sekitar Gaza, Palestina. Karena Samson itu kalau dalam bahasa Arab disebut Nabi Sam'un al-Ghazi. Nah, Sam'un itu artinya dari arah matahari, kemudian Ghazi itu dari daerah ya Gaza kalau sekarang, yang berarti kayak di daerah Palestina. Bagaimana hubungan antara Lailatul Qadar dengan Nabi Samson ini? Ternyata Lailatul Qadar itu punya kisah kelam di balik adanya berkah 1000 bulan itu. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak bareng-bareng di sini. Oke, mari kita lihat Assalamualaikum bareng-bareng, warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Kisah kelam asal usul malam Lailatul Qadar yang menakjubkan. Pada malam ini, dahulu Al-Quran diturunkan seluruhnya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Selain itu, alasan dinamakan malam Lailatul Qadar adalah sebab pada malam ini, semua urusan dan keputusan untuk tahun itu dan tahun yang akan datang ditetapkan seperti tentang rizki, ajal, dan lain sebagainya. Lailatul Qadar adalah malam mulia yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam ini, para malaikat turun untuk mengucapkan salam kepada hamba Allah yang beriman. Namun, di balik sisi kemuliaan malam Lailatul Qadar, ternyata menyimpan kisah tragedi berdarah yang sangat menyedihkan, di mana ada seorang pria solih yang dimutilasi hidup-hidup oleh orang-orang kafir. Bagian tubuhnya dipotong-potong, dicongkel-congkel, dan dizalimi dengan sangat kejam. Kisah ini bahkan sampai membuat para sahabat Rasulullah SAW menangis pilu. Berikut kisah selengkapnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dikisahkan bahwa dahulu malaikat Jibril alaihissalam pernah bercerita kepada Nabi Muhammad tentang sosok lelaki bernama Syam'un al-Ghazi. Syam'un al-Ghazi dikenal sebagai seorang mujahid handal yang pernah berperang melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan lamanya. Ketika berperang, ia hanya memakai tulang dagu unta sebagai senjatanya sebab ia tak punya alat-alat perang. Ajaibnya, ketika orang-orang kafir dipukul tulang unta itu, maka tak terhitung korban mati dari mereka. Selain itu, tulang unta yang dimiliki Syam'un ternyata mempunyai banyak kesaktian. Di saat Syam'un al-Ghazi merasa haus, maka akan mengalir air segar dari sela-sela gigi tulang dagu unta itu, lalu diminumnya. Kemudian, di saat perut Syam'un al-Ghazi merasa lapar, maka muncullah daging dari tulang itu. Kemudian Syam'un memakan daging itu. Diketahui bahwa Syam'un al-Ghazi berperang melawan kaum kafir setiap hari sampai ia berumur 1000 bulan. Jika dikalkulasi, 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Orang-orang kafir benar-benar tak mampu mengalahkan Syam'un al-Ghazi. Suatu ketika, orang-orang kafir mencoba merayu istri Syam'un al-Ghazi yang kafir untuk membunuh suaminya. Orang-orang kafir lalu berkata kepada istri Syam'un, "Sungguh kamu akan aku beri harta yang melimpah jika kamu mau membunuh suamimu." "Aku tak mampu membunuhnya," jawab istri Syam'un. Orang-orang kafir lantas berkata, "Kami akan berikan kamu suatu tali kuat. Ikatlah kedua tangan suamimu itu dan juga kedua kakinya saat sedang tidur. Lalu nanti kami akan membunuhnya." Kemudian istri Syam'un menyetujui tawaran itu. Ketika Syam'un sedang tidur pulas, sang istri yang durhaka itu lantas mengikat tubuh Syam'un sekuat-kuatnya menggunakan tali pemberian orang kafir. Ketika Syam'un terbangun dari tidurnya, ia pun terkaget dan bertanya kepada sang istri, "Siapakah yang mengikatku?" "Akulah yang mengikatmu hanya untuk menguji kekuatanmu," jawab sang istri. Atas kekuatan dan kekuasaan dari Allah SWT, Syam'un lantas dengan mudahnya mampu melepaskan tali-tali yang mengikat tubuhnya itu. Karena hal itu gagal, kemudian orang kafir memberikan sebuah rantai lagi kepada istri Syam'un untuk mengikat sang suami. Diharapkan semoga saja Syam'un tak mampu melepaskan tali rantai itu. Namun, aksi gila itu tetap gagal kembali. Karena Syam'un dengan mudahnya mampu melepaskan rantai yang kuat itu. Syam'un al-Ghazi lantas berkata kepada sang istri, "Wahai istriku, aku ini seorang waliullah. Tidak ada satupun di dunia ini yang bakal mampu mengalahkanku kecuali rambutku ini." Dari jawaban itu, diketahui memang Syam'un memiliki rambut yang panjang. Rambut itulah penyebab dirinya tidak bisa dikalahkan oleh musuh siapapun juga. Dari penuturan sang suami, akhirnya istri Syam'un dapat tahu apa kelemahan suaminya. Kemudian, beraksilah istri Syam'un ketika sang suami sedang tidur. Dia lalu memotong 8 utas rambut Syam'un yang panjangnya sampai ke tanah. Istri Syam'un langsung mengikat tangan dan kaki suaminya dengan masing-masing 4 utas rambut. Ketika Syam'un al-Ghazi bangun, terkagetlah ia melihat tangan dan kakinya terikat. Ia berkata, "Siapakah ini yang mengikatku?" "Aku yang mengikatmu untuk mengujimu," jawab sang istri. Kemudian Syam'un langsung meronta-ronta berusaha melepaskan tali rambut yang mengikatnya. Namun usaha yang dilakukan sia-sia. Syam'un tak bisa melepaskan tali itu karena itu adalah rambutnya sendiri.
Begitu durhakanya seorang istri yang memiliki sifat buruk kepada suaminya demi mengejar harta dunia. Melihat kejadian itu, istri Samun yang durhaka lantas mengabari orang-orang kafir tentang kondisi suaminya yang sudah tidak berdaya. Setelah itu, orang-orang kafir mendatangi rumah Samun untuk kemudian membawa tubuh Samun ke tempat pembantaian. Ketika telah sampai di tempat pembantaian, tubuh Samun lalu diikat di sebuah tiang. Kemudian para orang-orang kafir mulai melakukan pembantaian dan penyiksaan sadis kepada Samun al-Ghazi. Tubuh mulia Samun kemudian mulai dipotongi dan diseset-seset orang-orang kafir. Mata Samun dicongkeli, kedua bibi dan lidahnya dipotong sampai lepas. Sadisnya lagi, kedua tangan dan kedua kakinya juga dipotong-potong hingga copot semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Melihat nasib malang hambanya, Allah SWT lantas mengilhamkan kepada Samun, "Perlakuan apa yang kamu inginkan dariku terhadap mereka?" Samun lantas menjawab, "Berilah hamba kekuatan sehingga dapat aku gerakkan tiang rumah ini lalu merobohi mereka." Allah SWT lalu mengabulkan permohonan Samun. Allah SWT kemudian memberikan kekuatan dahsyat dalam tubuh Samun. Ketika Samun menggerakkan tubuhnya, maka seketika itu bangunan bergetar dan bergoncang dahsyat. Atap-atap bangunan seketika rontok dan menimpa seluruh orang-orang kafir yang zalim itu. Seluruh orang kafir yang tertimpa bangunan langsung tewas seketika, termasuk istri Samun yang durhaka. Setelah itu, Allah SWT mengembalikan anggota tubuh Samun yang terpotong menjadi utuh kembali seperti sedia kala. Setelah peristiwa itu, Samun al-Ghazi masih hidup dan beribadah selama 1000 bulan lagi. Di setiap malam, beliau selalu bangun dan mengerjakan sholat. Sedangkan di siang harinya, beliau selalu berpuasa. Begitulah aktivitas kehidupan sehari-hari Samun al-Ghazi hingga akhir hidupnya. Samun al-Ghazi wafat dan gugur setelah dipenggal pedang saat berjuang di jalan Allah SWT. Setelah mendengar kisah luar biasa itu, para sahabat Rasulullah lantas menangis haru dan ingin sekali seperti Samun. Mereka lantas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tahu pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Dari situlah Allah kemudian mengutus malaikat Jibril turun dengan membawa surat Al-Qadar. Allah berfirman, "Hai Muhammad, aku beri kamu beserta umatmu malam Lailatul Qadar. Yang beribadah pada malam itu lebih utama daripada beribadah selama 70.000 bulan." Subhanallah. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Oh iya, jadi itu kisahnya mengenai Nabi Samson itu dan juga apa hubungannya dengan malam Lailatul Qadar. Jadi di situ ternyata Nabi Samson itu adalah seorang nabi Allah yang memerangi pasukan kafir tuh. Kemudian di situ dia pakainya itu mah pakai semacam dari rahang unta itu loh. Pedangnya itu dari rahang unta dan keajaibannya ketika dia haus dia itu minum dari tulangnya itu mengucurkan air. Kemudian diminumnya. Kemudian ketika dia lapar ada daging yang menyelimuti tulang tersebut, tulang unta itu, kemudian dimakan olehnya. Nah, kekuatannya itu ketika menebas itu satu kali tebasan bisa sampai beberapa orang itu meninggal, dan itu mujizat yang dimiliki oleh Nabi Samson itu sendiri. Kemudian ketika sampai akhirnya dikhianati oleh istrinya tersebut dan kemudian malah dimutilasi hidup-hidup kayak gitu, itu kan sangat mengerikan sekali. Dan ternyata kekuatannya masih diberikan lagi nih oleh Allah, yaitu bisa merobohkan semuanya termasuk istrinya juga, akhirnya terkena dari robohan istana tersebut. Nah kemudian dan dia itu dikembalikan lagi kan, kayak semacam ilmu rawa rontek gitu. Kemudian dia beribadah selama 1000 bulan lagi, dan ketika siangnya itu dia puasa, kemudian malamnya itu mengerjakan sholat dan sholat qiyamul lail juga. Mungkin sangat erat kaitannya hubungan dengan malam Lailatul Qadar yang ada di bulan puasa atau bulan Ramadan ini, karena ketika siang itu kita kan berpuasa, kemudian kalau malam kita melakukan sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan termasuk sholat qiyamul lail juga. Nah itu ada hubungannya. Ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan yang diartikan itu yaitu 1000 bulan ibadahnya Nabi Sam'un atau Samson ini. Kemudian para sahabat bertanya-tanya pada Rasulullah dan akhirnya muncullah ataupun turunlah surat Al-Qadar. Ini kan udah masuk akhir-akhir bulan puasa atau bulan Ramadan. Semoga kita bisa mendapatkan hidayah dan juga mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Tanda-tanda dari mendapatkan Lailatul Qadar itu kita ibadahnya khusyuk ataupun merasakan kedamaian lebih ketika malamnya, dan siangnya itu juga termasuk kita mendapatkan kayak semacam semangat lebih gitu. Itu tidak hanya berlangsung di waktu-waktu itu saja, di kemudian hari sampai setahun kemudian setelah puasa selesai, setelah Ramadan itu selesai, kita akan mendapatkan hal yang seperti itu juga. Nah semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Memang tidak bisa dirasakan ataupun ditemui secara wujudnya gitu enggak, ataupun ya belum tahu sih kayak gimana, tapi intinya ada rasa kedamaian lebih gitu ketika malam Lailatul Qadar itu muncul. Dan mungkin tidak hanya turun sekali, tiap-tiap orang masing-masing itu bisa beda-beda gitu loh dapatkan Lailatul Qadarnya itu. Ya intinya ketika kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari kemudian malamnya kita melakukan sholat, jaga sholat kita, ya kemungkinan besar kita bisa mendapatkan hal tersebut gitu. Nah mungkin itu teman-teman, untuk referensi selanjutnya nanti kita bisa cari-cari yang lain, dan itu tadi dari channel YouTube Hidayah Official, dan kalian bisa kunjungi ke sana untuk melihat secara langsungnya kita belajar atau kita ngaji dari manapun. Semoga bermanfaat untuk kita, menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.